Resta de temporada en las mejores condiciones posibles y sin ir más lejos. Florentino Perez bikin geger dunia ketika ia menyebut akan ada pemain 150 juta euro yang akan saya bawa ke Madrid. Tak lama setelah itu, bocoran bertebaran di media-media kenamaan. Sosoknya mengarah ke Jerman, tapi bukan ke pemain asal negeri Panzer. Bocoran media besar justru mengarahkannya ke sahabat senegara Kylian Mbappe. Tentu saja ini bisa jadi pertanda menarik. Selain karena pemain misterius ini adalah seorang bintang besar, ia juga kawan dekat si kura-kura ninja. Ya, kalian tahu sendirilah ya, sesayang apa Opa Perez sama Mbappe. Lalu mungkinkah transfer ini dilakukan demi memanjakan El Diktator? Siapa sebenarnya sang pemain misterius ini? Simak ulasan lengkapnya berikut. Florentino Perez kembali membuat dunia sepak bola ribut. Sebagai orang kaya yang duitnya tidak berseri, Perez berani mengumbar janji mendatangkan seorang Galactico berbanderol 150 juta euro. Bahkan menurut sejumlah laporan, pemain itu sekelas Cristiano Ronaldo dan Kakak. Menurut Perez, cirinya adalah dia pemain Liga Champions. Sontak, publik langsung geger. Perez seperti sengaja membuat semua orang bertanya-tanya, siapa gerangan yang hendak ia datangkan? Spekulasi bergulir liar, tapi Perez memberi clue tambahan. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, pemain itu tidak datang dari Premier League. Cocologi mulai bermain di kalangan para jurnalis. Cirinya seperti mengarahkan saga ini ke beberapa nama, termasuk Michael Olise yang lagi mekar bersama Bayern. Tapi Perez semakin menggoda publik untuk menggali lebih dalam. Katanya, Olise adalah pemain luar biasa, tapi bukan Olise. Kalau bukan Olise, lalu siapa? Jeremy Doku? Atau jangan-jangan Alejandro Garnacho? Perez tidak menyebut namanya secara spesifik, seperti lawannya Enrique Riquelme yang berani asal klaim nama Erling Haaland. Tapi satu clue lain yang ia berikan sedikit memberi titik terang. Posisinya kalau tidak gelandang, ya penyerang. Di hadapan media, Florentino Perez membantah banyak nama. Ia juga tidak menyebut spesifik siapa pemain yang hendak ia datangkan. Tapi, Opa mungkin lupa kalau dunia sudah modern. Kalau media tak bisa mengorek langsung darinya, ya tinggal tanya saja orang dalam Madrid. Dari sanalah media-media besar membongkar sosok misterius 150 juta euro itu. Berita-berita langsung bertebaran di media daring dan lini masa sosial media. Hampir semuanya kompak menyebut satu nama, Michael Olise. Loh, bukannya Perez sudah membantah kalau itu bukan Olise? Memang benar, tapi menurut laporan-laporan serupa, bantahan itu cuma trik Perez untuk mengelabui media. Jose Felix Diaz serta Ramon Alvarez, dua jurnalis kenamaan Spanyol, membeberkan bahwa memang benar bahwa pemain yang dimaksud Perez adalah Olise. Yang menarik, Olise memberi respon positif untuk minat Madrid ini. Sang winger Bayern Munchen juga menyatakan bahwa dirinya tertarik untuk memperkuat Real Madrid. Kendati begitu, sebelumnya Bayern dilaporkan tidak berniat menjual Olise sama sekali. Sekalipun ada tawaran yang nilainya 200 juta euro, klub asal Jerman itu ogah melego sang pemain. Dari sini memboyong Olise kelihatannya sulit buat Madrid. Eits, tapi jangan lupa, ini Opa Perez loh. Perez ini kalau mau sesuatu biasanya langsung keturutan. Kalian bisa lihat bagaimana dia mendapatkan Kylian Mbappe atau Trent Alexander-Arnold. Dari sisi Olise sendiri, ia sudah menyatakan tertarik merapat ke Madrid. Namun beberapa laporan mengatakan Olise tak mau buru-buru pindah karena menghormati Bayern. Terang sudah bahwa mungkin pemain yang diincar Perez ini benar Olise. Sekarang kebayangkan bagaimana jadinya Madrid kalau ada Olise di dalamnya?
Di tengah ada sosok Kylian Mbappe, sementara di kiri ada Vinicius Junior. Di sisi yang berseberangan ada Olise yang siap memberi jurus cut inside menakutkan miliknya. Vini adalah pemain lincah yang bisa melakukan tusukan-tusukan berbahaya. Pergerakannya dari sisi kiri sering merepotkan pertahanan lawan. Ketika ia sudah berlari merangsek, hampir mustahil bek lawan bisa menghentikannya. Walau musim ini statistiknya menurun, kualitas seorang Vini tak bisa diremehkan begitu saja. Kalau Mbappe sih tidak usah ditanya. Begini-begini, doi masih jadi pemain tersubur Real Madrid di musim 2025-2026. Soal trofi, Madrid boleh puasa. Tapi soal mencetak gol, Mbappe tak pernah mau ketinggalan. Musim ini saja sang kura-kura ninja sudah membobol gawang lawan 25 kali. Kombinasi Mbappe Vini saja sudah cukup bikin lawan ketar-ketir, apalagi ini ditambah Olise. Jurus cut inside yang selalu jadi andalannya bisa jadi senjata ketika Madrid menghadapi lawan yang mainnya ngendok alias parkir bus. Belum lagi bila diperlukan, Olise juga bisa jadi pemain yang suka tusuk-menusuk seperti halnya Vini. Kalau sudah begini, jadi ingat kata-kata mutiara yang dulu banyak diucapkan fans Madrid, lagi lapar malah disuruh kejar Mbappe. Apakah nanti kalau ada Olise, kata-kata mutiaranya berubah jadi lagi lapar malah disuruh kejar Olise? Ya, saran aja sih buat Mbappe sama Olise, larinya jangan kenceng-kenceng, ntar masuk angin, mau trofi lagi kayak musim ini. Secara teori, merekrut Michael Olise adalah sesuatu yang bisa dipahami. Sebagai salah satu pemain terbaik Eropa, siapapun mau merekrutnya, termasuk Madrid. Tapi sadarkah kalian kalau mungkin kedatangan Olise ini muncul dari hasrat seseorang? Bukan cuma Perez, tapi sang penguasa baru Bernabeu bernama Kylian Mbappe. Kalau benar Olise mendarat di Prancis, kita bisa lihat bahwa skuad Madrid sudah mirip seperti mini Prancis. Sebelumnya kan Madrid baru resmi mengamankan Ibrahima Konate. Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouameni juga berasal dari Prancis. Lihat kan polanya? Jangan-jangan El Diktator mau bangun pasukannya sendiri. Kalian juga tahu sendiri kan betapa sayangnya Perez kepada Mbappe? Dari awal Mbappe ini memang sudah diidam-idamkan Perez sejak lama. Bahkan ketika banyak dikritik oleh media dan fans, Perez jadi orang yang pasang badan membela sang diktator. Bisa jadi mendatangkan Olise juga merupakan bentuk kasih sayang admin Perez ke Mbappe. Masuk akal juga kalau Perez membuat mini Prancis dalam skuadnya. Kalau ada satu tim yang banyak dihuni pemain dari satu negara, maka akan lebih mudah membangun chemistry di tim tersebut. Apalagi lihatlah sosok pemimpinnya yang berwibawa. El Diktator kura-kura ninja Kylian Mbappe gitu loh. Olise bisa jadi pelipur lara buat Real Madrid musim depan. Tapi kisah perombakan Madrid tidak berhenti pada sosok Olise seorang. Jangan lupa kalau Perez terpilih jadi presiden dan tampaknya memang akan kejadian, Jose Mourinho akan pulang. Kebayang bagaimana ngerinya Real Madrid musim depan? Untuk ruang ganti yang penuh bintang besar, Mourinho adalah sosok paling ideal. Sosoknya yang tak gentar menghadapi para pemain besar membuatnya piawai mengendalikan ruang ganti tim sekelas Real Madrid. Belum lagi Mourinho juga bisa jadi magnet pemain-pemain besar lain, utamanya dari Portugal. Sudah banyak rumor beredar bahwa kalau Mourinho datang, maka gerbong pemain Portugal juga bisa merapat. Hal ini tak lepas dari peran sang agen Jorge Mendes. Tahu sendirilah gimana Pak Mendes ini bekerja. Biasanya kalau dia berhasil melobi satu pelatih ke sebuah tim, dia bakal gencar promosikan pemain agensinya ke tim tersebut. Ada banyak bintang besar bernaung di bawah Jorge Mendes. Termasuk dua di antaranya adalah João Neves dan Vitinha. Sekarang coba kalian ingat kembali, siapa negara yang skuadnya paling mewah di Piala Dunia 2026? Kemudian coba kalian bayangkan kalau skuad itu dipersatukan. Kalau benar Mourinho akan menarik banyak pemain Portugal, maka tak kebayang lagi sengeri apa skuad Real Madrid musim depan. Bayangin aja skuad Portugal dicampur skuad Prancis jadi satu dalam satu tim. Kalau sudah begitu sih harusnya juara ya. Malu kalau sampai kejadian kayak 2 musim terakhir terulang.
Well, itulah dia Football Lovers, ulasan mengenai kabar transfer Galacticos senilai 150 juta euro Real Madrid. Kalau menurut kalian, benarkah sosok itu mengarah pada Michael Olise? Kalau benar begitu, setujukah kalian kalau ini sebenarnya rencana El Dictactor untuk membentuk pasukannya sendiri? Komen di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.